Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Wulandari dengan NIM B1B1222047, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yang pertama, ada latar belakang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggara keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Sebelum tahun 1970 sampai 1972, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana ke daerah tingkat 1 provinsi berdasarkan pertimbangan faktor jumlah penduduk, panjang jalan, panjang saluran irigasi, luas wilayah, serta potensi daerah. Namun, metode yang digunakan dianggap terlalu sulit dan pemerintah daerah merasa tidak pasti mengenai bagian pendapatan yang akan diterimanya dari tahun ke tahun. Pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada beberapa kategori, yaitu yang pertama ada pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan, yang kedua subsidi, yang ketiga pembiayaan sektoral, yang keempat pinjaman. Selanjutnya, sistem desentralisasi. Sebagai lawan dari sistem sentralisasi pemerintahan dan keuangan adalah sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan. Seperti halnya dalam sistem sentralisasi, sistem desentralisasi juga mengenal transfer keuangan antar pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 1. Dana transfer dari pusat ke daerah. A. Dana perimbangan dari pusat ke daerah. B. Dana alokasi umum. C. Dana alokasi khusus. D. Dana hasil bagi hasil. 2. Dana otonomi khusus. Usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antara pemerintah yang berkaitan dengan usaha pajak, tax effort, dan kebutuhan fiskal, fiscal need. Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak. Tax capacity, tax potensial, yaitu sejumlah pajak yang harus dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut kinerja pajak. Karena semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik dan sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fiskal. Fiskal atau need. Kebutuhan fiskal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi. Lembaga pendidikan dan pusat kesehatan dikehendaki bahwa transfer dana dan pengeluaran pemerintah di berbagai daerah memiliki dampak pemerataan yang layak dalam masyarakat. Selanjutnya, pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pemerintahan pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggal dana di daerah-daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Ditinjau dari kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap perpajakan nasional, terdapat ketimpangan yang relatif besar karena jumlah penerimaan pajak yang dipungut daerah hanya sekitar 3,45% dari seluruh penerimaan pajak pusat ditambah pajak daerah. Selanjutnya, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.
Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping dana perimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi, yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan. Dekonsentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas provinsi sebagai perangkat pemerintah daerah provinsi. Latar belakang dekonsentrasi ini adalah adanya kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat tetapi harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah menggarisbawahi bahwa pemerintahan pusat wajib menyerahkan tugas-tugas selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri. Yang terakhir, baiklah, ini adalah kesimpulan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Hal ini terlihat dari pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai konsekuensinya dianutnya desentralisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.